Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini yang akan kita bicarakan adalah konsep diri. Apa sebetulnya yang dimaksudkan konsep diri? Konsep diri ini sebetulnya terkait dengan persoalan persepsi. Persepsi dilihat dari objeknya itu paling tidak ada 3 macam. Pertama, persepsi terhadap benda, itu yang disebut dengan persepsi objek. Kemudian persepsi terhadap manusia, nah itu yang disebut dengan persepsi interpersonal atau persepsi sosial. Nah terakhir, persepsi terhadap diri sendiri. Nah itulah yang disebut dengan persepsi diri atau lebih dikenal dengan konsep diri seperti yang akan kita bicarakan pada saat ini. Ada 2 hal yang mempengaruhi konsep diri. Ya. Pertama, orang lain. Kedua, kelompok rujukan. Orang lain. Nah, bagaimana proses terbentuknya konsep diri? Kita hidup ini bersama orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita, ada orang tua, ada saudara, ada famili-famili, ada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kolega, ya, tetangga-tetangga, atau siapapun orang yang ada di sekitar kita, itu mempengaruhi kita. Kalau di keluarga misalnya, kita sering mendapatkan perhatian dari orang tua, dapat dukungan dari keluarga, ya, dapat apresiasi dari saudara-saudara, maka situasi seperti itu akan membentuk konsep diri kita yang baik, yang positif. Kita misalnya, katakanlah naik kelas ya, dari kelas 1 sampai ke kelas 2 waktu SD, lalu dipuji, walaupun mungkin nilainya biasa-biasa saja, maka akan tertanam dalam diri kita, oh orang di sekitar saya menghargai saya. Ya. Atau mungkin juga sebaliknya, ya. Kita dimarahi oleh orang tua, nilai kamu, kok semuanya rata-rata 6, kok ini ada yang merah, gimana ini, bodoh banget kamu. Nah itu penilaian negatif seperti itu akan masuk juga ke dalam diri kita, dan kita proses, lalu kita juga menjadi, kok saya ini orang bodoh ya. Maka terbentuklah konsep diri yang negatif. Nah, memang tidak semua orang yang ada di sekitar kita mempengaruhi kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang kita proses, ya, kata-katanya kita proses, ya, penilaian-penilaian mereka kita anggap, lalu membuat kita membentuk konsep diri tertentu. Nah, orang-orang yang mempengaruhi kita dalam pembentukan konsep diri kita, itulah yang disebut dengan significant others. Atau orang-orang lain yang penting. Dan itulah mereka yang akan mempengaruhi bagaimana bentuk konsep diri kita. Kemudian kelompok rujukan. Ya. Kita ini memiliki banyak kelompok yang kita masuki. Nah, kelompok-kelompok yang kita merasa terikat secara emosional itu akan mempengaruhi konsep diri kita. Seperti apakah diri kita? Ketika kita katakanlah menjadi anggota organisasi tertentu dan kita senang dengan organisasi itu, maka sifat-sifat atau karakter-karakter atau apapun yang ada di dalamnya, ya, sebagai bentuk ciri khas dari organisasi itu akan melekat ke dalam diri kita. Saya ini orang anggota organisasi itu, ya. Maka jadilah kelompok rujukan atau kelompok di mana kita terlibat itu mempengaruhi konsep diri kita. Bagaimanakah konsep diri itu terbentuk? Nah, paling tidak ada 3 tahapan ya. Yang pertama,
kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Ya, kita ini berdiri, hadir di hadapan sejumlah orang, di hadapan orang-orang. Kita bayangkan kita yang hadir, yang ada di antara orang-orang lain itu seperti apa kita tampak. Kita hanya membayangkan, belum tentu sebetulnya orang lain membayangkan seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Kita dengan mengenakan pakaian tertentu, dengan membawa kendaraan tertentu, kita membayangkan ya, seperti apa kita tampak di mata orang lain. Nah, setelah itu kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kita misalnya bawa mobil mewah, ya. Kita bayangkan orang lain melihat kita seperti apa kita tampak di mata mereka. Lalu setelah itu kita juga membayangkan seperti apa penilaian orang lain terhadap kita. Wah, mungkin kita membayangkan, wah, kita jadi orang yang sukses ya, membawa kendaraan yang hebat, yang mewah, gitu ya. Atau, kayaknya mereka tidak menghargai saya ya. Mereka sinis aja saya bawa kendaraan yang bagus misalnya. Nah, itu kita membayangkan bagaimana orang menilai terhadap penampilan kita. Ketiga, masuk ke tahap akhir. Seperti apa perasaan kita hadir di antara orang-orang lain. Ya, mungkin kita merasa kecewa, atau mungkin juga kita merasa bangga. Ya itu akan sangat tergantung dari bagaimana orang lain menilai kita. Kalau kita misalnya diapresiasi oleh orang lain, kamu sukses ya, alhamdulillah, baru ketemu lagi saat ini. Mungkin kita merasa bangga. Tapi kalau misalnya mereka membanggakan diri mereka dengan kesuksesannya dan tidak menghiraukan dan tak menanyakan kepada kita kerja di mana misalnya, setelah sekian lama tidak bertemu, ya, atau jadi mahasiswa di mana setelah sekian lama kita tidak berjumpa, mungkin kita kecewa. Oh, orang ini egois ya, cuma bicara tentang dirinya sendiri dan tidak menanyakan lawan bicaranya. Nah, itu terbentuknya konsep diri seperti itu. Kemudian bagaimana terjadinya siklus konsep diri itu? Secara sederhana begini. Jadi pertama, kita melakukan tindakan tertentu. Nah, setelah itu, kita dapat respon dari orang lain. Mungkin kita dipuji, dihargai, diapresiasi. Mungkin juga dibully. Ya. Mungkin juga dihina. Mungkin juga sama sekali diabaikan. Nah, itu akan masuk ke dalam respons psikis kita. Wah, orang itu menghargai saya ya. Wah, orang itu menghina saya ya. Nah, pada saat yang sama, kita pun merespons perilaku kita. Sekarang saya bagus nih tingkah laku saya. Wah, pidato saya sekarang mah bagus ya. Tidak seperti yang kemarin. Atau mungkin juga negatif. Waduh, pidato saya sekarang sudah aut-autan lagi. Saya sudah ngomong ngelantur, nggak puguh. Nah, respons psikis kita terhadap diri kita sendiri, kemudian dikombinasikan dengan umpan balik orang lain terhadap diri kita sendiri, kemudian itu akan membentuk konsep diri kita. Kalau umpan balik dari orang lain itu positif, respons psikis kita tentang diri kita ini positif, maka itu akan membangun konsep diri kita yang positif. Tapi sebaliknya, kalau umpan balik orang lain negatif, menghina kita misalnya, wah pidatonya nggak bagus, misalnya. Itu pidatonya niru-niru orang lain, Atau juga kita juga memiliki respons negatif. Aduh, ini pidato saya tidak sesuai dengan harapan. Kok nggak menyenangkan orang lain? Nah, itu akan membentuk konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri apapun yang terbangun dalam diri kita, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau yang negatif, ya cenderung nanti perilakunya negatif. Wah, saya bodoh. Maka dia akan menampilkan dirinya seperti orang yang bodoh. Kalau dia menilai, wah, saya kayaknya cerdas ya. Maka dia akan menampilkan dirinya sebagai orang yang tampak cerdas. Itu berputar terus.
Ya, yang negatif terus cenderung negatif. Yang positif terus cenderung positif. Nah, bagaimana kalau kita negatif terus? Nah, kita harus memotong itu ya, melakukan amputasi. Ya. Ini kalau dibiarkan secara alamiah kan berarti kalau kalau sudah memiliki konsep diri negatif ya kan terus berputar ya. Itu namanya lingkaran setan. Tapi yang positif ya konsep dirinya dia juga akan terus menerus konsep dirinya yang positif. Berarti itu ya bisa disebut juga sebagai lingkaran malaikat. Nah, bagaimana kita mengubah lingkaran negatif ya lingkaran setan itu menjadi lingkaran malaikat? Salah satu caranya adalah ketika orang memberikan apresiasi, pujian, ya, kita serap dan kita buktikan. Saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan orang itu benar. Tapi ketika kita dikatakan jelek, ya, tidak diapresiasi, diabaikan, dikritik habis-habisan, maka umpan balik mereka harus kita cerna, harus kita saring, harus menjadi pemicu dan pemacu kita untuk memperbaiki diri. Nah, nanti kalau kita tekun melakukan itu, konsep diri kita yang tadinya berada dalam lingkaran setan yang negatif akan berubah menjadi lingkaran malaikat yang positif. Self-fulfilling prophecy, ini konsep penting dalam konsep diri. Secara harfiah kalau diterjemahkan itu nubuat yang dipenuhi sendiri. Artinya begini, kita cenderung melakukan tindakan sesuai dengan konsep diri yang melekat pada diri kita. Kalau orang dan kita sendiri memberi cap, memberi label, ya, memberikan gelar pada diri kita, saya ini orang yang baik. Maka label itu, cap itu yang melekat dalam diri kita, baik dilekatkan oleh orang lain lalu kita percayai, atau kita melekatkannya oleh diri kita sendiri, saya orang baik, maka cap itu akan mendorong kita membuktikan cap itu. Kita akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang baik. Sebaliknya, kalau kita misalnya dicap orang buruk, dan kita juga menilai diri kita ini buruk, maka seakan-akan kita akan membuktikan kata-kata kita sendiri, kata-kata orang lain sendiri. Wah, saya ini kan orang buruk, saya ini kan nggak baik. Pasti melakukan tindakan yang baik. Jadi label itu seakan-akan mendorong kita untuk melakukan pembuktian terhadap cap yang melekat pada diri kita. Itulah yang dimaksud dengan self-fulfilling prophecy. Nubuat yang dipenuhinya sendiri. Nah, ini penting dipahami. Ada orang yang memberikan nasihat ya tentang pembentukan diri kita sendiri. Katanya, you don't think what you are, but you are what you think. Ya, jadi intinya yang penting itu bagaimana sih uh, apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Itu yang penting. Ada 3 unsur di dalam konsep diri. Pertama, aspek fisik ya. Aspek yang kita tampilkan. Ya. Seperti apa yang penampilan kita. Ini aspek fisik. Mungkin kita merasa, wah saya ini menarik, saya ini ganteng, saya ini rapih. Ya. Kemudian aspek psikologis. Nah ini terkait dengan pribadi kita, watak kita, karakter kita. Kita ini orang jujur bukan. Kita ini memiliki pribadi yang positif atau negatif. Jadi aspek yang ada di dalaman diri kita. Ya. Apakah kita ini orang yang senang sedekah misalnya, jujur, ya, culas, rajin, tekun dan sebagainya. Itu aspek psikologis. Lalu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini kita melihat seperti apakah kita hadir di tengah orang lain.
Apakah kita ini termasuk orang yang memiliki hubungan baik dengan orang lain, dihargai orang lain, ataukah kita sering dianggap sebagai orang yang penyendiri, tidak dihargai oleh orang lain. Nah, ketiga aspek ini, aspek fisik, aspek psikologis, ya, kemudian aspek sosial, ini membentuk konsep diri kita secara keseluruhan. Nah, ada komponen konsep diri, yaitu dua macam. Pertama, komponen kognitif, dan kedua, komponen afektif. Komponen kognitif itu apa yang kita pikirkan tentang diri kita, apa yang kita ketahui tentang diri kita. Dan itu juga sering disebut sebagai self-image atau citra diri. Misalnya, saya tahu, ya, saya lulusan S1 misalnya, atau lulusan S2, atau lulusan S3. Saya tahu, ya, bahwa saya ini orang yang ganteng, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang tidak cantik. Ya. Nah, itu komponen kognitif. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pikirkan ya, tentang diri kita. Lalu yang kedua, komponen afektif. Ya, komponen apa yang dirasakan tentang apa yang kita ketahui tadi. Dan itu yang disebut dengan self-esteem atau aspek harga diri. Ada orang yang ganteng, dia tahu dirinya ganteng, tapi tidak bangga dengan kegantengannya. Malah dia merasa repot sebagai orang ganteng misalnya. Ada orang yang cantik, tapi dia biasa-biasa aja, nggak merasa bangga. Tapi juga ada yang merasa bangga, merasa senang dengan kecantikan yang dimilikinya. Ada yang orang jelek, dia merasa sedih dengan kejelekannya. Ya. Penampilannya membuat dia itu tidak percaya diri. Tapi ada pula orang yang secara fisik, ya, dia tahu, dia sadar. Dia bukan orang ganteng, bukan saja tidak ganteng, tapi sangat jelek misalnya. Tapi dia merasa, ya, ya saya terima apa adanya. Saya merasa bangga dengan kondisi apa adanya yang saya terima di sini. Saya bahagia dengan apa adanya ini. Nah, itu beda ya. Apa yang diketahui, apa yang dipahami, dengan apa yang dirasakan. Nah, ini komponen kognitif dengan komponen afektif itu satu sama lain saling mengisi, saling melengkapi, membentuk konsep diri kita. Nah, ini ciri-ciri konsep diri negatif. Ya. Yang pertama, peka terhadap kritik. Orang yang memiliki konsep diri negatif itu tidak tahan kritik. Kalau dikritik, ya, seakan-akan seluruh harga dirinya itu diruntuhkan. Dia merasa diserang. Dia tidak bisa merasa untuk terbuka, mengoreksi diri dari kritik itu. Jadi, sebetulnya kan yang dikritik itu pendapat itu. Tapi seakan-akan bukan hanya pendapat itu yang dia serang, tapi harga diri secara keseluruhan. Kalau orang yang konsep dirinya positif, dia terbuka. Kalau dikritik, alhamdulillah, ya. Kita dikoreksi oleh orang lain. Ternyata pendapat yang kita sampaikan ini tidak sepenuhnya benar. Nah, walaupun mungkin kita tadinya merasa benar betul, ya, benar-benar betul, ya. Tapi ternyata dikoreksi orang lain. Ya, kita berarti harus memperbaiki tindakan kita, perilaku kita, atau pendapat kita. Walaupun kritik itu belum tentu betul juga, tapi kita terbuka terhadap kritik. Itu kalau konsep diri kita positif. Ciri yang kedua dari konsep diri negatif adalah responsif sekali terhadap pujian. Ketika orang mendapatkan pujian, ada perasaan meluap-luap yang tidak terkendali. Saya sih, siapa dulu dong? Ini kan saya. Ya. Nah, jadi dia tidak bisa mengendalikan perasaan yang ada di dalam dan melepaskan luapan perasaan itu dengan cara yang tidak sepantasnya. Lalu hiperkritis, bersikap hiperkritis. Kritis itu bagus. Artinya kita menunjukkan kekurangan pada orang lain, tapi juga menunjukkan sekaligus apa yang harus dilakukan orang lain, memberikan solusi. Itu kritis, sikap kritis. Dan itu tidak untuk menyerang orang. Tapi hiperkritis adalah kecenderungan orang untuk mencari kelemahan
atau kesalahan orang lain. Dia tidak bisa menerima atau melihat kelebihan orang lain. Kalau orang misalnya dibilang, wah itu bagus ya IPK-nya. Wah, IPK kan bukan jaminan menjadi masa depan yang cerah. Atau mungkin, pantas aja IPK-nya bagus, kan dia anak dosen. Cantik ya itu orang. Cantik. Cantik sih cantik wajahnya. Tapi otaknya itu otak dengkul. Dia nggak mau terima, nggak mau ikut memuji orang. Tapi inginnya dia melihat kelemahan-kelemahannya. Wah, itu teman kita alhamdulillah ya berhasil menembus masuk dunia kerja yang bergengsi, misalnya dengan gaji per bulannya, wah hebat lah. Tentu saja dia masuk ke situ karena kan di sana ada saudaranya. Jadi segala pujian yang orang lain sampaikan tentang seseorang, dia nggak mau terima. Tapi dia melihatnya dari sisi negatifnya saja. Itu orang yang bersikap hiperkritis. Dan ini orang kurang ajar. Ya. Kemudian, ia cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Nah, jadi di satu sisi dia responsif terhadap pujian, ya, terhadap pujian dari orang lain. Tapi di sisi lain, dia itu ada sebuah perasaan nggak disukai orang lain. Kalau misalnya mau ngobrol dengan orang lain, itu ada kendala langsung di dalam dirinya. Aduh, kayaknya dia nggak suka sama saya. Jadi aja nggak berlanjut itu ngobrol dengan orang yang ingin dia ajak ngobrol itu. Makanya dia lebih senang menyendiri karena merasa orang-orang di sekelilingnya itu dianggapnya tidak menyukai dirinya. Ya. Dan belum tentu sebetulnya, tapi karena sudah mengatakan dia tidak disenangi oleh orang lain di dalam dirinya, maka pada akhirnya orang lain pun jadi tidak menyukai dia. Karena itu dia sendiri yang membentuknya. Pesimis terhadap kompetisi. Kalau orang Sunda bilang, kumeok mimeh dipacok. Ya. Mengalah sebelum bertanding. Nah, jadi kalau dikasih kesempatan misalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menantang, saya makanya nggak bisa. Kalau dikasih pekerjaan untuk meningkatkan prestasi, saya nggak bisa kayaknya. Dikasih kesempatan untuk menaiki jabatan tertentu, saya kayaknya nggak bisa. Itu orang yang memiliki konsep yang negatif. Nah, terakhir, ini ciri-ciri konsep diri yang positif. Yang pertama, meyakini prinsip-prinsip yang dianutnya, tetapi ia cukup tangguh dan sanggup untuk mengubahnya bila ada argumentasi yang kuat yang menunjukkan ia salah. Jadi orang yang memiliki konsep diri negatif itu dia memiliki prinsip dan dia menganggap prinsip yang dipegangnya itu benar. Tetapi dia tidak membabi buta dalam memegang prinsipnya itu. Ketika ada nilai-nilai lain yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, lalu kemudian ternyata nilai lain itu lebih berdasar, lebih memiliki argumentasi yang kuat, dia terbuka dan bisa berubah pendapat. Ya, bukan berarti pelintan, tapi dia merasa terbuka untuk kebaikan yang lebih baik lagi. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Orang yang memiliki konsep diri positif, dia merasa sejajar dengan orang lain. Mungkin orang lain punya pangkat yang lebih tinggi, kemudian memiliki harta yang lebih banyak. Pokoknya ada unsur-unsur yang ada pada diri orang itu lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau kita memiliki konsep diri yang positif, ya, kita tidak merasa berada di bawah mereka. Kalau ngobrol, diskusi, berdialog, biasa aja, ya. Kita merasa setara dengan mereka. Tapi bukan berarti kita merendahkan mereka, bukan. Ya. Bukan juga kita merasa menganggap
tidak menghargai orang, bukan. Tapi kita merasa setara. Lalu sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting bagi orang lain, paling tidak bagi teman dekatnya. Ada orang kan yang merasa tidak bermanfaat terhadap orang lain. Nah, itu konsep diri yang negatif. Bagi orang yang memiliki konsep diri yang positif, dia merasa dirinya bermanfaat orang lain. Ya. Dia punya kontribusi, punya kelebihan-kelebihan yang itu bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Paling tidak dia memiliki nilai manfaat buat orang-orang yang dekat dengan dirinya. Ya. Bisa menolong, bisa membantu. Kan itu berarti kita ini bermanfaat buat orang lain. Ya. Kemudian meyakini bahwa dirinya mampu mengatasi segala persoalan, kegagalan, atau kemunduran. Hidup kita ini kan tidak selalu lurus, berhasil terus gitu ya. Tapi ada kadang-kadang jatuh, ya. Kita gagal, kita terpuruk. Orang yang memiliki konsep diri positif ketika menghadapi saat-saat seperti itu, mungkin sih kecewa, sedih, tapi dia bangkit kembali. Dia yakin, optimis bahwa dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Bahwa ada saat dia harus kembali lagi ke track yang sesuai dengan yang diinginkan. Tidak terus berada di bawah, terpuruk terus ya, menyesali apa yang dialami, tidak. Lalu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri, persahabatan, atau sekedar mengisi waktu. Jadi berbagai momen yang dihadapi dalam hidupnya, dia itu merasa enjoy. Dia bisa menikmati ya segala waktu yang dihadapinya. Dia bisa menikmati apa saja yang dihadapi setiap saat. Enak gitu kan? Nah, itu konsep diri yang positif. Tidak mencemaskan apa yang akan terjadi ya pada esok hari atau menyesali masa lalu hingga saat sekarang. Enggak. Ya enjoy aja ya. Tidak cemas dengan semua itu. Lalu peka terhadap kebutuhan orang lain. Ini ciri yang sangat penting buat orang yang memiliki konsep diri positif. Dia merasa dirinya tidak sendirian dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu, dia menyadari bahwa ada di sekitar kita ini ada orang lain yang butuh bantuan kita, yang butuh kehadiran kita. Kita peka dengan kebutuhan orang lain itu, dan kita bersedia untuk membantu orang lain. Baik, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan mengenai konsep diri. Dan konsep diri ini sangat penting buat kita karena konsep diri akan mempengaruhi bagaimana cara berkomunikasi kita, bagaimana cara berperilaku kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang positif, orang-orang yang memiliki konsep diri yang tinggi, yang positif. Terima kasih.